Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, kembali lagi bersama kami di Spotlight seputar pojok statistik dan literasi data. Kali ini aku Siska Dan aku Anissa. bakalan ngobrol-ngobrol nih terkait salah satu indeks statistik. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kualitas sekolah, fasilitas kesehatan, sampai peluang kerja di tiap daerah itu berbeda-beda? Nah, banyak orang kira IPM itu cuma angka teknis aja yang dipakai pemerintahan. Padahal dampaknya deket banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita bakal kupas itu bareng bersama narasumber dari BPS Provinsi DIY. Apa sih indeks pembangunan manusia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan IPM? Jadi, IPM adalah indikator penting yang menggambarkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, betul banget tuh Anissa. Kalau kita ngomongin tentang IPM sendiri, sebenarnya kita cuma perlu melihat 3 hal utama. Yang pertama, pendidikan, yang kedua kesehatan, dan juga yang ketiga standar hidup layak. Nah, lewat 3 dimensi ini, kita bisa lihat nih seberapa baik kualitas hidup suatu daerah. Nah, itu kenapa IPM ini menjadi indikator penting untuk memahami pembangunan manusia. Dan DIY sendiri dikenal akan kekonsistenannya memiliki angka IPM yang tinggi secara nasional. Jadi, kenaikan IPM 2025 ini penting banget untuk kita pahami. Kenapa? Karena angka ini bukan hanya sekedar statistik, tapi mencerminkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, sekarang nih Anissa, kita udah dapat nih ya kan gambaran umumnya. Nah, kita mau masuk nih ke sesi yang paling menarik karena kita bakal dengar insight langsung dari ahlinya. Nah, sebelum kita dengar dari ahlinya, aku mau pantun dulu nih Nisa. Nah, kamu bantu ceknya ya. Oke. 2-3 bedung merpati, Cakep. terbang tinggi ke atas awan. Cakep. Selamat datang narasumber hebat di podcast kami, siap berbagi ilmu dan juga pengalaman. Langsung saja kita sambut Ibu Fadilah Nur Hidayah, STSK dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Ibu Fadilah. Kakak apa ibu nih? Kakak. Oke, setuju kakak ya. Oke. Sepakat ya, sepakat. Sepakat. Salaman dulu. Oke, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Kami sangat antusias sekali untuk belajar dari perspektif kakak. Gimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Wah, Teman-teman gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan gimana? Alhamdulillah ya. Tadi kayaknya ada macet-macet dikit, tapi driver kami tuh keren banget sih. Mungkin langsung aja nggak sih kita masuk ke sesi tanya jawab di mana kita mau gali lebih dalam nih terkait IPM 2025 dan relevansinya juga terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari yang udah kita jelasin juga ya di awal nih Kak. Nah, dari IPM itu seperti apa? Nah, dari penjelasan BPS sendiri, IPM itu seperti apa sih Kak? Ya, jadi indeks pembangunan manusia ini sebenarnya kita mengadopsi ya dari UNDP. Teman-teman pernah dengar nggak UNDP? United National Development Program. Jadi itu salah satu divisinya gitu di UN yang mengurusi program-program pembangunan gitu di lintas dunia ya. Lintas dunia. Wow. Ya, jadi gitu. Nah, kalau di UNDP itu namanya Human Development Index. Nah, diadopsi di Indonesia itu namanya jadi IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, kalau di BPS, IPM itu kami definisikan sebagai indikator untuk menilai atau mengukur kualitas hidup dari masyarakat di Indonesia gitu. Dijelaskan ke masyarakat umum juga sebetulnya apa sih makna sebenarnya dari IPM 2025 buat masyarakat umum, terutama buat warga DIY. Nah, kenapa juga angka ini harus kita perhatikan? Oke, jadi perlu diketahui dulu sama teman-teman dan juga para pemirsa podcast ini ya. Kalau IPM itu terdiri dari 3 dimensi gitu. Jadi dia bukan indikator yang hanya diukur dari satu indikator aja. Jadi dia merupakan indeks komposit. Pasti teman-teman tahu dong indeks komposit ya di statistika kan? Iya. Nah, indeks kompositnya itu menggabungkan 3 dimensi, dari dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan atau pendidikan, sama dimensi standar hidup layak.
Nah, maknanya sendiri buat masyarakat di DIY khususnya di tahun 2025, kemarin setelah rilis dari Badan Pusat Statistik di 5 November 2025, IPM di DIY itu mencapai eh, kategori yang sangat tinggi gitu. Jadi secara nasional dia berada di urutan kedua dari berapa jumlah provinsi di Indonesia? 38 provinsi di Indonesia, DIY itu di peringkat kedua. Artinya adalah kualitas hidup masyarakat di DIY atau penduduk di DIY itu mencapai di peringkat yang kedua gitu. Kualitasnya sangat baik atau sangat tinggi kalau kategori di IPM itu di bawah DKI Jakarta. Gitu. Nah, jadi meskipun mungkin banyak yang merasa IPM itu jauh dari keseharian mereka, sebenarnya berapa besar sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita di Yogyakarta, terutama terkait isu-isu yang sedang kita hadapi sekarang seperti akses layanan atau pendidikan. Kalau kita lihat lagi dari dimensinya tadi kan ada 3 ya, ada pengetahuan atau pendidikan, kemudian ada akses kesehatan sama standar hidup layak. Apa pengaruhnya ke masyarakat langsung gitu ya? Mungkin kita bisa ambil contoh gitu, misalnya teman-teman Anissa sama Siska daerah mana? Asalnya Aku daerah. Klaten. Oh Klaten, kita sama loh. Aku Klaten juga. Kamu? Kalau aku dari Lampung. Dari Lampung, Iya. oke. Mungkin yang bisa kita bandingkan, mungkin yang deket aja kali ya, Klaten dengan Jogja. Di Klaten ada nggak Trans Jogja? Enggak ada. Nggak ada. Kemudian di Klaten ada nggak rumah sakit yang besar? Ada kayaknya cuma satu. Ada, itu Suraji Tirtonegoro ya? Iya. Kalau di Jogja kira-kira rumah sakit yang besar Cukup banyak. banyak kan? Iya. Nah, itu salah satu pengaruh dari IPM. Dimana kita lihat ya, IPM-nya Jawa Tengah sama DIY itu tinggian DIY. Nah, kita salah satunya bisa lihat dari akses kesehatannya. Di DIY lebih banyak sekali kan akses untuk kesehatan, lebih mudah warga-warga yang tinggal di DIY untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi itu salah satunya pengaruhnya gitu. Nah, seperti yang udah dijelasin Anissa tadi di awal ya, Kak, bahwa IPM DIY ini termasuk yang sering konsisten tinggi ya, Anissa. Nah, aku mau tahu nih Kak, kita mau tahu nih Kak, bagaimana sih tren capaian terakhir IPM DIY di 2025 dan juga dimensi mana aja sih yang paling mendorong naiknya angka IPM? Oke, kalau di DIY sendiri, kalau kita buka datanya, tren 5 tahun itu selalu naik, selalu meningkat gitu. Walaupun kalau misalnya, jadi DIY itu kan ikut di sangat tinggi itu mulai dari tahun 2021. Nah, tahun 2021 itu kategorinya sangat tinggi, di mana dia itu lebih dari 80. Jadi IPM itu ada 4 kategori. Jadi dia itu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, yang sangat tinggi ini dari data 2025 itu hanya ada 3 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, DIY, dan juga Kepulauan Riau. Nah, kalau di DIY, capaian di 2025 itu di angka 82,48, di mana itu kan sangat tinggi, dan itu tumbuh sebesar 1,05% dibandingkan tahun lalu. Kayak gitu. Nah, tadi balik lagi pertanyaannya, dimensi yang paling mendorong kenaikannya. Kalau di DIY ini ada tren yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau yang paling mendorong signifikan gitu ya, itu adalah dimensi pengetahuan atau pendidikan. Teman-teman bisa lihat ya, kita universitasnya banyak sekali kan di Iya, DIY. betul. Coba bandingin dengan Lampung atau Klaten, pasti berbeda sekali kan. Dan akses pendidikan itulah yang bisa mendorong DIY itu naik ataupun konsisten ya berada di peringkat kedua secara nasional. Dan di tahun 2025 ini ada dinamika khususnya atau enggak? Mungkin misalnya seperti faktor ekonomi, pendidikan, atau kesehatan yang jadi game changers tersendiri untuk IPM. Nah, untuk IPM DIY ya khususnya, game changernya itu tadi pendidikan. Jadi di IPM itu kan indikatornya di pendidikan, dimensi pendidikan itu ada 2. Ada rata-rata lama sekolah dan juga harapan sekolah. Harapan sekolah adalah kalau seorang anak sekolah itu diharapkan dia bisa menyelesaikan sekolah sampai kapan sih gitu. Dan kalau di BPS itu diukurnya dari
survei sosial ekonomi nasional itu Susenas, teman-teman familiar nggak dengan Oh, iya, namanya? Pasti familiar dong ya. Nah, dari Susenas itu dilihat yang anak-anak yang berumur 7 tahun ke atas itu diharapkan bisa sekolah sampai kapan. Nah, kalau di DIY itu tinggi, paling tinggi se-Indonesia bahkan. Itu harapan lama sekolahnya. Nah, kalau rata-rata lama sekolah di DIY itu juga tinggi. Karena kalau rata-rata lama sekolah itu dihitungnya berdasarkan penduduk yang usianya 25 tahun ke atas itu pada menyelesaikan sampai ke jenjang apa sih kalau penduduk DIY ini kayak gitu. Nah, faktor khususnya atau dinamika khususnya yaitu tadi di pendidikan itu tadi gitu. Nah, dari penjelasan kakak tadi, kalau misalnya aku boleh nebak nih kak, aku mengira komponen IPM ini yang paling cepat berubah sepertinya itu ekonomi dan juga pendidikan ya, karena seperti yang aku ketahui juga bahwa ekonomi setiap tahunnya itu fluktuatif berbeda-beda. Nah, kalau dari data realnya itu seperti apa sih kak IPM yang sering berubah itu? Yang paling cepat berubah itu kalau tebakan teman-teman tadi adalah faktor ekonomi dan pendidikan ya. Iya. Ya, jadi memang tapi lebih cenderung adalah yang faktor ekonomi. Itu yang paling cepat berubah karena kan memang faktor ekonomi dipengaruhi oleh banyak sekali hal kan. Kayak misal kebijakan dari Menkeu, kemudian nanti ada fluktuasi harga barang, inflasi aja tiap bulan kami ukur gitu kan. Nah, itu juga sangat membuat faktor ekonomi tadi fluktuatifnya cepat gitu kan. Nah, itu tadi sih yang paling cepat. Kayak misalnya teman-teman ini aja deh, masuk kuliah sini tahun berapa? 2023. 2023. Nggak ngalamin COVID berarti ya di sini ya? Atau ngalamin? Enggak. Nggak ngalamin ya. Pasti beda harganya antara COVID dulu dengan sekarang, pasti beda harganya. Atau dibandingin aja tahun lalu dengan tahun sekarang, Iya. 2025, ada nggak makanan kesukaan teman-teman? Kalian kos kan di sini? Iya, Nah, kos. di kos itu berubah yang buat anak kosan itu signifikan gitu, ada nggak? Nggak ada. Mungkin ada sih, tapi Ada, tapi ya nyadar-nyadar enggak aja. iya, nyadar enggak. Ya itu privilege-nya teman-teman gitu, karena nggak nyadar bahwa perubahan harga itu mengganggu ataupun membuat berat teman-teman untuk melakukan konsumsi. Tapi di sebagian besar orang, khususnya di menengah ke bawah, itu fluktuasi harga itu membuat mereka kesulitan. Nah, itu juga menurunkan kualitas hidup mereka, dan ini mempengaruhi IPM tadi, karena IPM kan ada faktor ekonominya juga ya, ada dimensi standar hidup layaknya tadi. Dengan komponen rasio IPM yang cukup tinggi, tantangan apa yang masih dirasakan DIY sendiri untuk menjaga atau meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya? Tantangan ini sangat famous banget sih. Di DIY itu IPM-nya tertinggi kedua senasional, tapi kemiskinannya juga tinggi. Teman-teman pernah dengar? Nah, jadi coba nanti lihat-lihat kemiskinannya DIY itu masih cukup tinggi di Pulau Jawa, itu masih masuk 5 besar gitu. Bukan Pulau Jawa ya, ya di se-Indonesia lah gitu. Masih tinggi lah gitu. Nanti boleh kita cek lagi datanya apakah masih di 5 besar atau tidak. Nah, itu tantangannya di DIY. IPM-nya tinggi, kita katakan tinggi, dia tertinggi kedua senasional, tapi masih menghadapi kemiskinan. Kualitas hidupnya ini sebenarnya tinggi kan, Iya. karena IPM-nya kan tinggi, berarti akses ke pendidikannya bagus, akses ke kesehatannya bagus, kemudian daya belinya juga bagus, karena dimensi standar hidup layak itu diukur dengan daya beli. Nah, kan bagus semua, tapi kok masih banyak orang yang miskin? Jadi pertanyaan nggak? Iya. Pasti jadi pertanyaan kan. Nah, itu dia. Karena memang belum tentu kalau kualitas hidup masyarakatnya itu baik, itu belum tentu mereka itu bisa keluar dari garis kemiskinan. Misalnya aja, misal teman-teman punya temen gitu, misalnya punya temen yang dia kalau sekarang kan udah punya BPJS ya, udah punya asuransi kesehatan gitu. Kemudian udah punya akses pendidikan misalnya sampai ke kuliah lah gitu, kuliah. Kemudian dia secara ekonomi ya masih so-so lah gitu, masih
masih bagus. Ya belum tentu bagus, tapi ya lumayan lah gitu. Nah, kalau ada goncangan sedikit, misalnya UKT-nya naik, kira-kira gimana dengan ekonomi yang bisa kita katakan rapuh gitu? Dia rentan sekali kan untuk jatuh ke kemiskinan gitu, untuk tidak bisa tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Misal dia tetap bisa bayar UKT, tapi dia makannya jadi sedikit sekali gitu. Sedangkan garis kemiskinan itu ada kita ukur dari komponen makanan dan non makanan. Jadi kalau makanannya aja dan nutrisinya dia tidak terpenuhi, bisa jadi dia jatuh ke di bawah garis kemiskinan. Oke, berarti dari penjelasan tadi bisa aku simpulkan juga ya kalau misalnya ada hubungan antara dimensi standar hidup layak di IPM sendiri terhadap tingkat kemiskinan ya. Kalau boleh tahu itu korelasinya cenderung ke negatif ya Mbak ya berarti? Kalau udah ngecek, udah ngeran datanya? Belum ya? Ini klarifikasi. Iya, klarifikasi. Jadi sebetulnya dimensi standar hidup layak dengan garis kemiskinan atau tingkat kemiskinan, kan tingkat kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan kan, itu adalah dua hal yang tidak bisa serta-merta kita korelasikan gitu. Tidak bisa kayak kalau kita ke kanan ya ke kanan semua atau ke kiri semua, tidak bisa seperti itu, karena sebenarnya dimensi standar hidup layak ini adalah nama dari dimensi itu tersendiri yang tadi mengadopsi dari UNDP. Nah, sedangkan indikatornya itu adalah proksi atau pendekatan gitu, pakai pendekatan yang namanya pendapatan atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, ini hanya pendekatan saja. Sebetulnya kalau mau menghitung dimensi standar hidup layak itu harusnya pakai PNB per kapita. Mungkin kita sempat ya pernah ngobrol itu ya, Anissa ya, iya. PNB per kapita. Tapi kalau misalnya kita mau bahas itu panjang ya. Jadi tadi pengeluaran real per kapita artinya dimensi standar hidup layak itu menghitung ataupun mengukur ataupun mencari gambaran kondisi penduduk DIY ini satu orang per kapita ya, satu orang dalam satu bulan ataupun satu tahun itu berapa minimal pengeluaran yang mereka keluarkan untuk konsumsi. Konsumsi ini bisa jadi makan, bisa jadi non makanan. Nah, itu bukan berarti jika dia tidak bisa mencapai batas tertentu itu, lantas dia dikatakan miskin. Tidak seperti itu. Jadi ini adalah namanya statistik kan, kita ngambil satu titik kan. Nah, satu titik ini adalah mewakili dari seluruh populasi di DIY itu. Nah, diwakili nih satu populasi DIY dengan satu titik itu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mencapai titik ini, itu artinya teman-teman masih memerlukan peningkatan kualitas hidup untuk mencapai standar hidup layak. Bukan berarti teman-teman miskin kan? Berbeda lagi dengan tadi tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan itu dia dihitung dengan garis kemiskinan. Ada garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan itu ada perhitungannya sendiri, dan untuk menentukan memang seseorang ini bisa memenuhi batas minimum untuk dikatakan miskin atau tidak. Gitu. Ketangkap nggak? Atau masih ada yang belum cun gitu? Lumayan ketangkap. Oke. Seperti yang kita tahu juga ya, kalau di Yogyakarta itu nilai IPM-nya berbeda-beda. Nah, apakah ada ketimpangan yang antar kabupaten atau kota yang perlu kita waspadai? Dan juga ada nggak sih hubungannya antara IPM pada dimensi standar hidup layak terhadap tingkat kemiskinan yang ada di DIY juga? Oke, jadi di DIY ini kan ada 5 kabupaten kota, 4 kabupaten dan 1 kota. Ada, kalau dikatakan ada gap, ada. Jadi 3 kabupaten, 1 kota dan 2 kabupaten atau 3 wilayah di DIY itu sudah mencapai kategori IPM yang sangat tinggi. Gitu. Tetapi masih ada nih 2 kabupaten yang masih kategorinya bukan jelek, kategorinya itu sudah tinggi, tapi masih di bawah dari 3 wilayah yang tadi. Nah, 3 wilayah yang sudah mencapai sangat tinggi itu adalah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Kemudian yang 2 itu Gunung Kidul dan Kulon Progo.
Jadi Gunung Kidul dan Kulon Progo ini kira-kira teman-teman bisa nebak nggak? Kenapa sih Kulon Progo dan Gunung Kidul ini kayak kok ada gapnya ya? Kira-kira bisa nggak? Pernah main nggak ke sana? Pernah sih, tapi kalau dari penjelasan kakak tadi kan dari DIY sendiri yang meningkatkan nilai IPM itu kan pendidikan ya. Nah, dari sepengetahuan saya, kalau daerah Kulon Progo dan juga Gunung Kidul tuh kurang banyak lah universitasnya. Jadi mungkin di sektor pendidikannya mungkin ya yang menyebabkan ada gap yang lumayan jauh antar tiga wilayah. Iya, itu salah satu yang benar juga, itu dikonfirmasi dengan data juga itu. Mungkin nanti di podcast ini bisa ditampilkan ya sekalian ya. Iya, datanya memang di Gunung Kidul dan juga Kulon Progo itu memang masih harus menambah lagi atau meningkatkan lagi di sektor pendidikan, kemudian di sektor yang lainnya juga. Jadi tapi ada yang menarik ini dari dimensi umur hidup panjang. Iya. Itu di UHH, umur harapan hidup, maaf, dimensi kesehatan itu diukur dari umur harapan hidup. Gunung Kidul itu sebetulnya Kulon Progo itu sebetulnya masuk 3 besar. Wow. Masuk 3 besar secara SDIY ya, SDIY. Itu Kulon Progo itu sudah masuk ke 3 besar, bahkan di atas nilai provinsi DIY gitu. Itu jadi udah bagus, tapi Gunung Kidul itu masih di level ke-4 dan masih di bawah DIY. Berarti yang bisa ditingkatkan untuk Gunung Kidul tadi 1 UHH-nya dulu. Kemudian untuk dimensi pengetahuan atau pendidikan di HLS dan juga RLS itu Kulon Progo dan Gunung Kidul benar tadi kata Siska. Memang masih harus meningkatkan lagi nih mereka tentang akses ke pendidikan itu. Kemudian di dimensi standar hidup layak, dimensi standar hidup layak itu sama juga. Di Kulon Progo dan Gunung Kidul itu masih belum bisa menyamai 3 kabupaten kota yang lain. Dan itu sebetulnya terkait dengan faktor geografis juga di Kulon Progo dan juga Gunung Kidul. Teman-teman pasti bisa membedakan dong bagaimana Medan di Gunung Kidul. Iya. Nah, terus bagaimana bayangkan di Gunung Kidul itu menurut data pertaniannya itu paling jadi sektor utama. Nah, teman-teman bayangin dengan cuaca yang seperti ini, bagaimana perekonomian di sana? Sangat rentan dengan cuaca kan. Iya. Nah, itu juga jadi salah satu kenapa tadi rentan dan agak harus mengajar ketertinggalan gitu di dimensi standar hidup layak. Sama juga kayak Kulon Progo juga pertaniannya yang lebih dominan. Sedangkan di kota Sleman, Bantul, teman-teman pasti bisa menemukan mall. Bisa menemukan pusat perbelanjaan. Itu yang menggerakkan perekonomian di 3 wilayah tadi, sehingga perekonomiannya jauh lebih cepat bertumbuhnya, sehingga dimensi standar hidup layaknya juga lebih tinggi dibandingkan 2 kabupaten kota tadi. Lalu faktor apa yang paling sulit untuk ditingkatkan dalam dimensi PM? Sebetulnya 3-tiganya sulit, susah gampang sih ya. Karena memang tidak bisa sendirian, karena IPM ini kan tadi indeks komposit kan. Jadi karena ada 3 dimensi tadi, teman-teman bisa bayangin segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu seharusnya kan semua sama sisi, jadi kesehatan naik, pengeluaran per kapita naik, kemudian tadi kurang 1. Standar hidup layak. Standar hidup layaknya juga naik, maunya kan semuanya, tapi hidup tidak seindah teori, bukan? Iya. Jadi tadi perlu kolaborasi ya, nggak bisa sendirian. Jadi kalau ditanya apa yang paling susah, sebenarnya semuanya susah karena nggak bisa dikerjakan sendiri, nggak bisa ditingkatkan sendiri gitu kan. Kayak mau bangun universitas bisa sendiri, nggak bisa kan, harus kolaborasi juga. Jadi semuanya harus kolaborasi sih, antara nanti pihak akademisi, kemudian nanti pemerintah, nanti juga ada masyarakat umum juga, semuanya berkolaborasi. Jadi nanti meningkatnya sama-sama. Jadi tidak bisa menjawab mana yang paling susah karena semuanya ya susah gampang, asal mau sih. Iya sih ya.
Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya terkait IPM, teknisnya seperti apa juga. Tapi buat generasi kita nih, seperti kita nih, kayak kita kan Gen Z. Sebenarnya IPM ini buat Gen Z pengaruhnya tuh apa aja sih? Oke, Gen Z ya. Gen Z yang selalu ingin mencari opportunity yang risknya paling low. Iya bukan? Betul. Risikonya sekali. paling sedikit Betul kan? sekali. Nah, ini memang kapitalis semua ya. Tepuk tangan. Iya. Jadi, apa pengaruhnya IPM ke para Gen Z? Coba teman-teman bayangin jika tidak bisa berkuliah. Jika ekonomi kita memburuk, tidak bisa berkuliah, tidak bisa check out Shopee, tidak bisa jajan kopi, bagaimana kira-kira? Waduh, nggak kebayang nggak sih nih? Kayaknya sulit banget Iya, kan? sulit banget Iya kayaknya. kan, terus nggak bisa healing kemana gitu, naik apa? Naik pesawat, naik kereta api. Nah, coba bayangin deh ke Lampung, tiketnya sekarang pergi aja jadi 5 juta. Wah, nggak kebayang ya nih. Dan itu gara-gara bandaranya nggak punya. Kamu harus muter-muter dulu gitu. Nggak kebayangkan. Iya. Nah, salah satu tadi kan mengukur indeks pembangunan manusia kan salah satunya adalah perluasan akses gitu, perluasan pilihan lah gitu untuk semua manusianya, semua masyarakat ya, semua masyarakat. Nah, kalau Gen Z, kalau semisal IPM-nya itu rendah, artinya berarti standar hidup layaknya rendah. Kemudian akses ke pengetahuannya juga terbatas, akses ke kesehatannya terbatas. Akan menjadi apa? Seseorang dengan 3 kriteria ini tadi, kira-kira dalam bayangan Anissa sama Siska akan jadi orang yang seperti apa sih? Ya, Akan sakit kan? Dia mudah sakit, jadi nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah, jadi dia nggak punya pendidikan yang luas sehingga pekerjaannya ya hanya terbatas itu saja gitu kan. Nah, beda lagi dengan atau kita kasih contoh lagi ya, misalnya tadi yang kedua, akses ke kesehatannya, yang pertama kan tadi akses kesehatannya terbatas tuh, sekarang akses pendidikannya terbatas. Dia sehat, dia punya kemampuan, dia punya kemauan, tapi nggak ada infrastruktur pendidikan di sana. Kayak teman-teman pasti pernah lihat ya di daerah-daerah yang terpencil itu, mau sekolah aja di SD itu harus nyebrangin jembatan, harus renang, harus bergelantungan di jembatan tali. Bagaimana itu kualitasnya akan ditingkatkan? Nah, teman-teman Gen Z ini sudah punya privilege yang sangat banyak. Jadi dengan kalian ada di DIY, IPM-nya tertinggi kedua, kemudian tadi banyak sekali kan aksesnya juga bagus-bagus semua, terutama di pendidikannya. Itulah yang dipengaruhi, bukan ya, mempengaruhi hidup kalian gitu. Coba teman-teman ini hidup di tempat dengan IPM yang rendah, pasti akan merasakan perbedaannya sekali. Misal kita ambil contoh di provinsi yang baru, misalnya di Papua Tengah atau Papua Pegunungan, pasti aksesnya akan jauh lebih terbatas dibandingkan teman-teman sekarang. Dan kalau Gen Z hidup di sana, saya ragu bisa nggak ya survive, tapi bisa sih, karena Gen Z itu kreatif, dan meskipun kreatif tapi kan mereka tetap butuh ilmu kan. Nah gitu. Kan sekarang juga banyak kan beasiswa yang kayak untuk daerah-daerah khusus yang memang membutuhkan pertumbuhan pendidikan yang lebih banyak gitu. Itu sih mungkin bisa dibayangin gitu ya pengaruhnya ke Gen Z. Gen Z akan terbatas aksesnya untuk ngapa-ngapain. Misal internet itu juga salah satu yang menjadi dukungan atau faktor juga di IPM ini gitu. Kalau internet nggak ada, mau ngapain kalian? Nah, saya juga bingung kalau internet nggak ada. kebayang sih kalau internet nggak ada. Terus gimana sih perannya masyarakat khususnya anak muda ya, kayak saya nih ya, Gen Z oh ya kita dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Berperan dong, berperan. Kalau misalnya Gen Z-nya loyo, nggak mau sekolah, nggak jaga kesehatan, minum kopi yang manis terus sampai mereka sakit-sakitan, bayangin nanti 20 tahun ke depan kita akan punya sumber daya manusia yang
loyo-loyo, yang gerak aja udah capek, meskipun saya juga udah ngerasain sih ya. Yang gerak aja udah capek. Gimana coba mau membangun Indonesia? Gimana misalnya teman-teman di statistika kayak mau melakukan penelitian-penelitian, kalau teman-teman nggak punya tubuh yang sehat gitu. Tadi kan salah satunya umur harapan hidup. Nah, itu artinya adalah untuk memperlihatkan bahwa kalau umur harapan hidupnya semakin panjang, berarti ini orang ini semakin sehat gitu. Nah, kalau Gen Z-nya yang sekarang nih loyo-loyo, terus nggak mau jaga kesehatan, terus nggak mau sekolah dengan baik, dengan rajin, ya nanti akan 20 tahun ke depan, ya walaupun wallahu alam ya, kita nggak tahu takdir manusia ya, tapi ya kalau secara teori ya nanti kualitas SDM-nya akan turun. Jadi peran teman-teman Gen Z ini luar biasa loh, jangan patah semangat. Kalau ada rintangan terabas aja. Siap. Nah, kalau dari sisi Ibu sebagai penyelenggara statistik di daerah istimewa Yogyakarta, ada nggak sih harapan-harapan terkait literasi statistik masyarakat, khususnya mengenai IPM sendiri? Harapan pasti ada dong. Kalau nggak punya harapan nggak hidup kita. Iya, benar juga ya. Benar juga. Kalau kata pujangga itu, kita bisa hidup selama beberapa hari tanpa makanan, tapi kita nggak bisa hidup satu hari pun tanpa harapan. Waduh. Dalam banget sih itu. Iya sih, dalam banget sih. Nah, kalau terkait dengan harapan literasi statistik, berharap banget sih masyarakat di Indonesia, nggak cuma Gen Z ya, sama teman-teman yang di milenial. Saya ini adalah jembatan antara milenial dan Gen Z gitu. Jadi saya bisa memahami keduanya gitu. Dua generasi. Iya, hidup di dua generasi. Nah, harapannya adalah mudah ya, mereka paham ya. Saat mereka melihat data, mereka itu bukan langsung data ini benar atau salah gitu, bukan seperti itu yang kami harapkan, tapi data ini bisa digunakan untuk evaluasi dan monitoring, karena sebenarnya kan statistik itu ada errornya kan. Iya. Pasti yang nggak bisa 100% benar, tapi dengan angka ini kita bisa sama-sama nih tahu keadaan kita seperti ini, apa sih yang perlu kita majukan, apa yang perlu kita kurangi, atau apa yang perlu kita perluas gitu kan. Ya pengennya sih, harapannya gitu sih, mudah, nggak langsung ngejudge angka gitu, dan juga literasi statistiknya bisa meningkat dengan ya salah satunya podcast ini. Mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan, karena kan beberapa waktu yang lalu ada standar hidup layak itu jadi headline itu di beberapa sosmed, sempat dengar nggak, itu tuh sempat viral gitulah, kayak kok bisa sih standar hidup layaknya segitu, orang kami aja dengan berapa ya, dengan nominal segini aja itu udah empot-empotan hidupnya gitu. Nah, padahal kan kalau kita tadi ngobrol ya, standar hidup layak kan bukan berarti itu standar kemiskinan, karena kan dua hal yang berbeda gitu. Oke, nggak berasa ya kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ini. Oh iya, terkait- sama satu lagi. Apa itu? Satu lagi. Tadi kan harapan ya. Iya. Harapannya kok jadi kayak ini banget sih. Excited banget. Ya, excited banget kita. Takut nggak memenuhi ekspektasi loh. Iya, jadi harapannya kalau misalnya nanti teman-teman di luar sana, teman-teman di UII maupun teman-teman di DIY atau dimanapun Anda berada, kalau misalnya bingung-bingung soal data, bingung-bingung gimana sih ini makna data tertentu ini gitu, bisa menghubungi BPS Provinsi DIY. Ada teman-teman yang akan standby di sana untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Mungkin boleh dikasih tahu alamat BPSDI. Oh ya, bisa. Nanti kita cantumkan di bawah sini. Kita cantumin di bawah sini ya. Atau di sini bisa, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Oke, sekarang nih kita udah sampai nih di penghujung acara ya, Nisa ya, di
podcast ini, sobat data juga. Apakah dari ibunya ada closing statement mungkin terkait pembahasan kita yaitu IPM? Oke, closing statement tadi sepertinya sudah closing statement ya. Tapi gini, mau quotes lagi, tapi nggak jadi deh. Ini aja. Mau ngucapin terima kasih aja sudah diundang ke sini. Terima kasih sudah ngobrol banyak dan juga teman-teman juga antusias ya, semoga antusias ya. Iya, terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih sudah membantu kami juga dari BPS untuk, kalau istilahnya di kami itu adalah membumikan statistik gitu. Jadi banyak sekali orang yang bilang statistik itu kayaknya ilmu yang susah untuk digapai, ilmu yang dihayangan gitu kan. Nah, padahal mereka bukan bidadari kan statistik itu, jadi nggak kahyangan di kahyangan gitu. Jadi terima kasih banyak kesempatannya sudah diundang ke sini. Nanti kalau misalnya teman-teman di luar sana atau Anissa dan Siska ada yang bingung-bingung atau butuh data, boleh ngobrol sama kami. Oke. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, aku punya pantun nih. Tolong bantu cakep ya. Cakep. 2, 3 tutup acara. Cakep. Jangan lupa senyum dan doa. Cakep. IPM naik semua ikut bahagia. Sehat, cerdas, sejahtera. Itu tujuan kita bersama. Nah, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kakak Fadila dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta yang udah membuka banyak perspektif terkait indeks pembangunan manusia. Semoga sobat data semakin sadar ya bahwa data itu bisa membantu kita buat memahami arah masa depan gitu kan. Apalagi yang tadi udah dijelasin juga, Gen Z bisa berperan loh untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, karena kita udah sampai di penghujung acara, kita mau pamitan dulu nih ke sobat data. Ya, sampai jumpa di episode Spotlight selanjutnya. Dadah.